Izinkan saya memulai dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah gagasan. Dan gagasan itu muncul di pertengahan abad 19, yang kemudian pada tahun 1928 dia memanifestasi menjadi sebuah satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Kita menjadi satu bangsa, dan ini ditandai dengan menyepakati satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adanya satu bahasa persatuan itu membuat kita dimanapun tak perlu penterjemah. Dalam situasi konflik antar kelompok pun, antar suku, antar etnis pun, ketika melakukan negosiasi tak perlu penterjemah. Di DPR tidak perlu penterjemah. Keputusan pemerintah tidak perlu penterjemah. Ini tidak boleh dianggap enteng. Sekarang antar suku, etnis, suku bangsa berjumpa tanpa penterjemah. Hari ini dianggap normal, tapi ketika 1928 itu sesuatu yang baru. Bahkan di Jakarta di tahun 30-an itu ada kursus-kursus bahasa Indonesia, seperti Sultan Takdir dan generasinya itu mengadakan kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana menjadi Indonesia ditandai dengan bisa bicara bahasa Indonesia. Ini adalah satu yang pertama, menjadi satu bangsa. 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, satu negara. Resmi menjadi sebuah negara setelah kita merdeka. Tapi ini kita lewati dengan pancaroba, termasuk pada masa itu kita menjadi federasi, yang kemudian pada tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua, 17 Agustus 1950. Kenapa? Karena kemudian kita tetapkan sebagai negara kesatuan lewat mosi integral Natsir pada waktu itu, bulan April tahun 50. Dan kemudian kita menjadi satu negara kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, itu titik nolnya tahun 50 nih. Nah, tahun 57 ada fase baru. Kenapa? Kita sudah satu negara, tapi baru satu tanah, belum satu air. Laut Jawa adalah wilayah internasional, laut internasional. Laut Arafura, laut internasional. Selat Sulawesi itu kawasan internasional. Seluruh wilayah di dalam kita masih wilayah internasional, bukan air Indonesia. Tanah Indonesia sudah, tapi air Indonesia belum. Lalu ada deklarasi Juanda tahun 57 yang menyatakan kita menjadi satu wawasan Nusantara, tapi prosesnya panjang. Baru 25 tahun kemudian diakui oleh UNCLOS, perjuangan Muchtar Kusumaatmadja dan kawan-kawan, sehingga kita menjadi satu tanah air. Nah, ini menjadi satu tanah air ini posisi kita sekarang. Tetapi hari ini kita masih ada satu lagi yang belum tercapai. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori, satu kesatuan, tapi belum satu kemakmuran. Ketimpangan masih menjadi gambaran hari ini. Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar teritori, ketimpangan antara kota desa, ketimpangan-ketimpangan itu PR yang harus diselesaikan. Dan bila ketimpangan ini dibiarkan, maka ketimpangan ini akan menjadi faktor yang menyulitkan kita menjaga suasana bersatu di Republik ini. Suasana bersatu itu dipengaruhi sangat oleh faktor ketimpangan.